Yang terjadi di kita kemarin sebaliknya kan. Malah pork barrelnya naik, presidennya malah kala itu ya, presidennya malah pede bilang, saya boleh kampanye untuk orang lain gitu. Itu yang Anda kalau nonton film Dirty Vote saya kira akan paham detail ya. Di film itu kita jelaskan panjang kali lebar. Silahkan Anda akses itu. Saya nggak minta Anda nonton karena penonton kami sudah 38 juta. Nah, buzzer kira-kira bekerja dengan cara itu. Memanufaktur konsen. Memaksa Anda ya untuk konsen. Dan itu dimanufaktur. Dan itu buatan. Dan itu terjadi di pemilu. Bukan sebagai materi kampanye, tapi materi disinformasi. KPK. KPK itu dibunuh secara sistematis. Saya tulis di Kompas beberapa hari yang lalu, ya. Saya ingin mengatakan jangan-jangan ini saatnya kita bicara soal pembubaran KPK deh. Jangan-jangan. Kita bikin KPK. Disuruh KPK untuk memperbaiki kejaksaan dan kepolisian. Tapi ternyata hampir semua isinya orang KPK itu dari kejaksaan dan kepolisian. Penyidiknya itu 80-an% dari kepolisian, sisanya dari kejaksaan. Ya apa? Unique selling produknya apa? USP-nya apa kira-kira gitu? Kok disamain? Karena coba bayangkan, ada salah seorang pejabat negara yang mengatakan korupsi itu perlu. Nanti Anda searching sendiri ya. Saya tidak akan sebut nama. Sebut saja Bunga misalnya, atau apapun itu ya. Ada seorang pejabat dulu mengatakan korupsi itu perlu karena korupsi itu adalah oli pembangunan. Pembangunan hanya bisa bekerja kalau ada korupsi. Sekarang pejabat itu sudah menjadi menteri di kementerian sekarang. Anda cari sendiri. Ya, kalau dia konsisten dengan itu berarti dia akan melakukan korupsi karena itu adalah oli pembangunan. Kalau dia konsisten dengan pandangannya itu. Ya, jadi Anda searching sendiri, cari sendiri namanya. Saya nggak akan sebut nama. Saya harus mengatakan ini karena saya selalu mengatakan Partai Buruh sebenarnya salah satu harapan. Kalau ada anggota Partai Buruh di sini, saya titipkan. Saya pemilih Partai Buruh. Saya memilih untuk DPR Partai Buruh, DPRD tingkat 1 Partai Buruh, dan DPRD tingkat 2 Partai Buruh. Kenapa? Karena saya bayangkan secara ideologis mereka lah yang bisa melawan itu. Tapi baru diumumkan siapa presiden langsung menyatakan dukungan. Aduh, itu lemah saya. Lemes saya merasa gagal menjadi pemilih gitu. Maka menteri yang menurut batasan undang-undang hanya boleh 34, tiba-tiba diterabas menjadi unlimited. Unlimited. Ya. Tiba-tiba sekarang pejabat menteri dan setingkat menteri itu 100-an lebih. Kenapa? Karena harus dibagi seluas-luasnya. Tidak peduli orangnya apa, sepanjang menguntungkan, sepanjang sudah mengentertain, dikasih. Makanya rontoklah satu barusan kemarin kan. Iya kan? Rontoklah satu, mengundurkan diri. Kita tinggal hitung nih kerontokannya karena seperti apa. Walaupun saya tidak berdoa untuk itu. Itu yang fully haram. Yang setengah-setengah haram, ya yang agak subhat-subhat, itu yang disebut dengan pork barrel. Dan pork barrel itu direstui dengan anggaran negara kan. Kekuasaan biasanya menggunakan itu. Itu sebabnya ya, bahayanya kekuasaan itu harusnya dibatasi ketika menjelang pemilu. Kenapa? Karena seorang presiden sangat mungkin menggunakan APBN-nya untuk dia supaya dia bisa re-elected atau supaya dia bisa menunjuk orang tertentu lalu kemudian dia biayain orang itu dengan pork barrel. Di banyak negara dengan sistem presidensil dikenal istilah lame duck, bebek pincang. Kalau
presiden sudah akan masuk masa pemilu, presidennya itu dipincangkan. Dibuat tidak boleh menggunakan anggaran sebesar-besarnya. Yang terjadi di kita kemarin sebaliknya kan. Malah pork barrelnya naik, presidennya malah kala itu ya, presidennya malah pede bilang, saya boleh kampanye untuk orang lain gitu. Itu yang Anda kalau nonton film Dirty Vote saya kira akan paham detail ya. Di film itu kita jelaskan panjang kali lebar. Silahkan Anda akses itu. Saya nggak minta Anda nonton karena penonton kami sudah 38 juta. Kalau di jumlah dari beberapa channel kami 36, 38 juta lah kalau di jumlah jadi beberapa channel. Jadi tapi itu free. Kami tidak memungut sedikit pun monetisasi. Karena itu kita anggap sebagai pendidikan publik. Jadi monetnya nol tuh. Nggak ada kita dapat sedikit pun. Yang kedua, pemilu distorsi itu, waktu saya 21 menit, saya masih punya beberapa slide, saya akan coba cepat ya. Supaya seakan-akan nggak gloomy, mudah-mudahan sudah masih ada harapan gitu ya. Yang kedua adalah hoax dan disinformasi. Pemilu kita itu didistorsi oleh itu. Salah satu pendistorsi terbaik yang terjadi belakangan dalam pemilu, bukan sekedar Indonesia, itu adalah penggunaan buzzer, pendengung. Kalau Anda baca Noam Chomsky, walaupun konteksnya berbeda, sedikit berbeda ya, dia menggunakan istilah apa yang disebut dengan manufacturing consent. Jadi biasanya konsen itu dimanufaktur. Nah, buzzer kira-kira bekerja dengan cara itu. Memanufaktur konsen. Memaksa Anda ya untuk konsen. Dan itu dimanufaktur. Dan itu buatan. Dan itu terjadi di pemilu. Bukan sebagai materi kampanye, tapi materi disinformasi. Dipakai tuh. Ya. Ada lagi aparatur menggunakan aparat. Ya. Dan tiadanya lemdak yang saya bilang tadi. Jadi yang kedua gini, kalau tadi saya bilang yang pertama adalah soalan kekuasaan itu mencoba menerabas aturan, maka yang kedua tantangan kita adalah cara kita nitip kepada penguasa itu didistorsi juga. Sehingga kadang-kadang yang kita inginkan bukan itu yang jadi. Nah, apa tantangan yang ketiga? Lembaganya dirusak. Saya ingin menceritakan begini ya, karena kekuasaan negara terlalu besar, maka seringkali kita bikin negara-negara sampiran. Ada apa yang disebut dengan secara teori menjadi lembaga negara independen. Lembaga negara independen itu sebenarnya adalah bagaimana menguatkan, sedikit menurunkan peran negara dan menaikkan peran masyarakat sipil melalui bikin lembaga-lembaga negara yang isinya itu adalah banyak perwakilan masyarakat sipil. Oke? Dan digunakan untuk mengawasi negara. Itu sebabnya kalau Anda lihat ya baik-baik ya, di Amerika udah lama, awal abad 19, awal abad ke-20 sudah banyak. Di Indonesia itu mulai banyak pasca amandemen. 2000 kan banyak sekali tuh lembaga-lembaga negara independen lahir. Ada KPK, ada KY, ada Komnas HAM, ada KPU, ada Bawaslu, ada banyak sekali. Itu diharapkan sebagai apa? Sebagai pengontrol kekuasaan yang terlalu besar. Itu sebabnya hampir semua lembaga negara itu lahir dengan menyapih. Anda tahu istilah menyapih ya? Atau membagi kekuasaan yang dulu dipegang oleh negara. KPU lahir itu ngambil penyelenggara pemilu yang dulu dipegang oleh pemerintah. KPK lahir itu mengambil pemberantasan korupsi yang dulu dipegang kejaksaan kepolisian. Komnas HAM lahir itu mengambil peran yang dulu diperankan oleh Kementerian Kehakiman. Kan gitu tuh, disapih, dibikinkan lembaga tersendiri. Nah, kita memulai itu, reformasi memulai itu di tahun 2000
99 sampai 2002, tapi satu persatu itu dirusak. Satu persatu dirusak. Coba bayangkan anggota KPU misalnya yang harusnya bekerja untuk mengawal proses pemilu menjadi lebih jujur dan adil, itu ikut menjadi pemain dalam kasus 2024. Nah, bukan sekedar KPK, bukan sekedar KPU, KPK. KPK itu dibunuh secara sistematis. Saya tulis di Kompas beberapa hari yang lalu, ya. Saya ingin mengatakan jangan-jangan ini saatnya kita bicara soal pembubaran KPK deh. Jangan-jangan. Karena dulu KPK dibangun itu dengan asumsi-asumsi. Kita bangun KPK itu dengan asumsi. Asumsinya salah satunya adalah apa? Kita bikin KPK, kita bikin kepolisian, kita bikin kejaksaan, kita suruh mereka berlomba untuk melakukan pemberantasan korupsi. Semacam kompetisi. Ini logika kompetisi. Ya semacam fastabikul khairat gitu kira-kira. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lombalah untuk bikin kebaikan gitu. Tapi ternyata kan enggak. Kan enggak tercipta itu. Satu. Yang kedua, kita bikin lembaga khusus, kita kasih kewenangan spesial supaya melakukan upaya pemberantasan korupsi secara spesial, tapi ternyata spesialitasnya kan dihilangkan. Dia tidak lagi independen, dibuang. Dia bagian, malah ditaruh menjadi bagian dari pemerintah. KPK itu. Dia kalau mau menyadap nggak bisa sederhana biasa lagi, harus izin. Kalau dia mau melakukan hal-hal tertentu, itu juga dibatasi. Iya, apa makna luar biasanya? Kalau kemudian, nah yang paling pokok adalah, kan gini nih, kita mau memperbaiki kejaksaan dan kepolisian, saya tulis dalam tulisan ini, kita bikin KPK. Disuruh KPK untuk memperbaiki kejaksaan dan kepolisian. Tapi ternyata, hampir semua isinya orang KPK itu dari kejaksaan dan kepolisian. Penyidiknya itu 80-an% dari kepolisian, sisanya dari kejaksaan. Ya apa? Unique selling produknya apa? USP-nya apa kira-kira gitu? Kok disamain? Dan hasilnya harapannya kita adalah kejaksaan dan kepolisian itu menjadi KPK. Yang terjadi sekarang adalah KPK menjadi kejaksaan dan kepolisian gitu. Itu sebabnya saya katakan institusionalisasi itu dilemahkan. Sebenarnya ada satu kabar menariknya. Ketika kita bikin institusi-institusi untuk ngawasi negara, ada satu, kan tadi saya bicara eksekutif legislatif, ada satu lembaga yang diidealkan, ini secara konteks ketatanegaraan, untuk melakukan pengawasan. Itu yang disebut dengan kekuasaan yudikatif. Oke? Dalam kasus kita adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tapi masalahnya adalah kekuasaannya juga dirusak gitu. Kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu dirusak. Mahkamah Agung sudah berantakan duluan kan? Mahkamah Konstitusi itu juga digerogoti. Makanya terjadi kasus kemarin kan, yang saya kira anak ITB juga turun loh. Ini anak ITB juga turun kan. Kasus kemarin ketika apa? Ada undang-undang ngelarang, tapi dibikinkan ujian ke MK, MK mengiyakan, dan di situ ada pamannya untuk mengiyakan gitu. Putusan itu harusnya, kalau saya jelaskan panjang sekali ya, tapi putusan itu bermasalah. Karena tidak mayoritas sebenarnya. Kalau kita baca baik-baik putusan itu, aneh bin ajaib. Ya. Mahkamah Konstitusi dalam tanda kutip tertentu bisa dianggap sebagai mahkamah keanehan pada saat itu. Aneh bin ajaib. 4 orang menolak, mengatakan tidak bisa begini. 2 orang mengatakan bisa tapi nggak boleh seperti ini. 3 yang mengatakan boleh. Kok bisa putusannya menjadi boleh gitu?
Itu kalau saya jelaskan panjang ya, mohon maaf karena waktu saya terbatas, waktu saya tinggal 13-12 menit. Itu aneh bin ajaib prosesnya. Mahkamah Konstitusinya menjadi sangat aneh. Ya. Dan saya kira Anda tahu semua, Anda bisa mengikuti dramanya, bagaimana kemudian terjadi mahkamah etik, dijatuhkan, Mahkamah Konstitusinya mencoba tobat, bikin putusan yang kemudian, Anda akan tahu belakangan, betapa kemudian Mahkamah Konstitusi juga didomestikasi, mencoba dijinakkan. Nah tadi saya sudah bilang, kuasa besar, cara titipnya dirusak, lembaga-lembaga yang harusnya di luar bisa mengawasi rusak, lalu satu katup pengaman kita yang disebut dengan hakim juga dirusak, didomestikasi. Nah, ada hal yang pasti ya, negara hukum demokrasi itu ternyata makin melemah. Satu faktor yang paling kuat melemahkan itu adalah korupsi. Korupsi menurut saya ini harus dibahas secara detail. Karena coba bayangkan, ada salah seorang pejabat negara yang mengatakan korupsi itu perlu. Nanti Anda searching sendiri ya. Saya tidak akan sebut nama. Sebut saja Bunga misalnya, atau apapun itu ya. Ada seorang pejabat dulu mengatakan korupsi itu perlu karena korupsi itu adalah oli pembangunan. Pembangunan hanya bisa bekerja kalau ada korupsi. Sekarang pejabat itu sudah menjadi menteri di kementerian sekarang. Anda cari sendiri. Ya, kalau dia konsisten dengan itu berarti dia akan melakukan korupsi karena itu adalah oli pembangunan. Kalau dia konsisten dengan pandangannya itu. Ya, jadi Anda searching sendiri, cari sendiri namanya. Saya nggak akan sebut nama. Nah, korupsi ini saya kira panjang ya, saya akan jelaskan panjang, ada banyak sekali dampaknya, ada banyak riset-riset yang menjelaskan bagaimana dampak korupsi, ada mengancam eksistensi pemerintahan, ada menyuburkan terorisme dan ekstremisme, ada meningkatkan ketimpangan ekonomi, ada menghambat implementasi kebijakan, ada mendistorsi penyusunan kebijakan, ada menghambat pertumbuhan ekonomi, ada banyak sekali nih dampak-dampak korupsi. Akar permasalahan korupsi juga di Indonesia saya kira ada banyak sekali. Ada banyak sekali tulisan, disertasi, riset, laporan, jurnal yang menjelaskan bagaimana akar permasalahan korupsi. Nah, salah satu yang menarik ya, yang mungkin akan saya mention di sini adalah warisan oligarki. Nah, teman-teman sekalian begini nih, supaya Anda mengenal oligarki. Oligarki itu adalah sekelompok orang yang punya akses pada kekuasaan ekonomi. Jadi dia berbeda dengan elit. Elit bisa jadi seorang elit, tapi belum tentu dia punya akses terhadap ekonomi. Elit itu biasanya sudah spesial tuh. Tapi kalau dia sekaligus oligark, itu besar sekali peluangnya dia untuk menguasai negara. Caranya apa? Makanya oligarki itu kalau dalam istilahnya Jeffrey Winters, dia bilang sebagai wealth defense industry. Dia mempertahankan kekayaannya dengan cara ya apapun. Dia bisa beli negaranya, ya. Dia bisa beli siapa kandidatnya. Maka ketika kandidat itu menang, dia harus BEP dong, break even point dong. Maka dia harus dikembalikan itu ke dia, kekuasaan uangnya itu. Nah, kira-kira sederhananya oligarki bekerja dengan cara itu. Oligarki itu bekerja di sistem negara-negara yang kaya sumber daya biasanya. Karena mereka tuh yang punya akses kepada sumber daya dan mereka bisa melakukan pembiayaan secara luar biasa. Dalam kasus kita Indonesia, nah kita nggak bisa melawan itu dengan baik. Kenapa? Karena kaum oligarknya tidak punya lawan. Di Eropa Barat misalnya,
Apakah tidak ada oligarki? Ada. Tapi kenapa mereka cenderung bisa ditahan? Ya karena sistem politiknya masih menyisakan peluang untuk itu. Kalau Anda dengarkan Fedi Hadis misalnya menjelaskan, di negara-negara Eropa, kenapa kemudian oligarkinya bisa ditahan? Itu karena masih kuat yang namanya kelompok kiri, kaum sosialis, atau kemudian partai buruh. Prasyarat itu yang tidak ada di kita kan. Sosialisme komunisme dibunuh paksa di tahun 66. Ya kan? Dan partai buruhnya mohon maaf. Agak berat kita bicara partai buruh. Saya harus mengatakan ini karena saya selalu mengatakan partai buruh sebenarnya salah satu harapan. Kalau ada anggota partai buruh di sini, saya titipkan. Saya pemilih partai buruh. Saya memilih untuk DPR partai buruh, DPRD tingkat 1 partai buruh, dan DPRD tingkat 2 partai buruh. Kenapa? Karena saya bayangkan secara ideologis mereka lah yang bisa melawan itu. Tapi baru diumumkan siapa presiden langsung menyatakan dukungan, aduh itu lemah saya. Lemes saya merasa gagal menjadi pemilih gitu. Nah tapi syarat itu nggak ada dan itu yang mengakibatkan oligarki menjadi tinggi, oligarki menjadi kuat. Demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, data ini menurut saya menarik. Data ini menurut saya menarik. Indonesia itu, kalau Anda lihat, data ini, kalau Anda lihat data ini Indonesia, ya, sebelum saya balik lagi ada Indonesia itu masuk di float demokrasi. Angkanya di 6-an. Ya. Tapi kalau kita jujur, kalau kita mau kalau kita mau jujur, angka kita itu jomplang, teman-teman. Jadi yang bagus, kenapa kita bisa naik menjadi 6 itu, poinnya jadi kayak lumayan, itu sebenarnya hal-hal yang formil. Hak memilihnya ada proses pemilihannya ada, formil-formil semua tuh, ya. Government rules ada, aturan perundang-undangannya ada, pluralism dan ini yang agak rancu ini nih, yang menurut saya pluralisme dan political participation itu agak rancu. Kok bisa kita 8,1 ya, whatever apalah. Tapi kalau dilihat angka lainnya kita jeblok. Yang substantif dari demokrasi itu kita jeblok semua. Civil liberties anjlok, bahkan di bawah global average, ya. Freedom and expression and faith di bawah itu. Right to form association and to be organized di bawah itu. Yang paling berantakan adalah rule of law. Ini dosa orang hukum nih. Jadi saya ikut merasa bertanggung jawab dan berdosa gitu. Rule of law itu paling rendah kita, paling berantakan. Jadi demokrasi begini ya. Jadi demokrasi itu ada namanya demokrasi yang bersifat prosedural, ada yang bersifat substansial. Oke. Prosedural itu ya proses-proses pemilu, bagaimana ada partai politik, bagaimana berjalan. Tapi kalau yang substansial, yang tadi saya sudah jelaskan, macam Taman AHA, social welfare, lalu kemudian freedom, participation, consent, public consent, itu kita rendah semua. Jadi kita kelihatan ya float, ya cacat tetap cacat, tapi float kita pun itu terancam sebenarnya. Float kita itu ya enggak. Ya float itu udah buruk sebenarnya, float itu sendiri udah nggak bagus. Tapi nggak bagus kita itu ternyata nggak bagus lagi. Ya? Jadi nggak bagus kuadrat lah kira-kira begitu. Kalau hitungan ini sama misalnya joke anak-anak muda sekarang yang agama Islam ya, mohon maaf, dilarang makan babi. Tapi makan babi yang sedang hamil itu haramnya kuadrat kira-kira gitu.
haramnya double. Kira-kira gitu loh. Jadi double, kuadratnya itu double. Nah, saya mau bilang apa? Ya, demokrasi Indonesia tidak berjalan dengan baik. Salah satu, kalau kita balik ke pengertian Tamanaha di awal, partisipasi publiknya itu mati, teman-teman. Partisipasi publiknya mati. Partai politiknya dipeluk terlalu erat, dan menurut saya Prabowo dan Jokowi pasti sama, melakukan hal yang sama. Kalau Jokowi memeluk partai erat-erat sampai 83%, ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo persis sama, itu dengan menyenangkan semua partai. Maka menteri yang menurut batasan undang-undang hanya boleh 34, tiba-tiba diterabas menjadi unlimited. Unlimited. Ya. Tiba-tiba sekarang pejabat menteri dan setingkat menteri itu 100-an lebih. Kenapa? Karena harus dibagi seluas-luasnya. Tidak peduli orangnya apa, sepanjang menguntungkan, sepanjang sudah mengentertain, dikasih. Makanya rontoklah satu barusan kemarin kan? Iya kan? Rontoklah satu, mengundurkan diri. Kita tinggal hitung nih kerontokannya karena seperti apa. Walaupun saya tidak berdoa untuk itu. Tapi kita akan lihat tuh. Karena dia dibangun dengan konsep yang tidak ada partisipasi. Nggak ada, yang mau disenangkan itu lebih pada partai politik. Yang mau disenangkan itu lebih pada pelaku politik, bukan publiknya. Partisipasi publik ini yang harusnya mulai kita garap. Jangan lagi bicara demokrasi dengan sentral pada negara. Coba kita bicarakan sentralnya itu pada publik. Kita yang harus membangkitkan, gejala kebangkitan itu harus ada menurut saya. Dan itu bangkit yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, kita semuanya. Ya. Saya ingin mengatakan, apakah ada masa depan? Saya pun tidak tahu sebenarnya. Saya menuliskan ini dengan perasaan lirih sebenarnya. Ketika menulis tadi itu, tidak ada sebenarnya menurut saya. Tapi terpaksa saya harus mengatakan ada. Karena harapan itu terbersit dalam diri manusia itu. Kalau Anda baca bukunya Sindunata, konsep Ratu Adil itu lahir karena ketiadaan harapan. Makanya dia membangkitkan harapan dengan yang namanya Ratu Adil. Jadi harapan itu tidak pernah punah sebenarnya. Pada saat ketiadaan harapan, dia akan melahirkan konsep Ratu Adil gitu. Membangun harapan baru. Nah, saya kira, saya tidak ingin mengatakan kita terjebak di situ, tapi menurut saya harapan harus terus dibangkitkan. Satu adalah bagaimana mengembalikan publik, bukan pada negara. Gejala kita membangkitkan kelompok belajar, kelompok diskusi, kelompok ini, kirimkan petisi, kirimkan catatan, menurut saya tetap harus dilakukan. ITB ini adalah salah satu sentra di republik ini. Kalau ada kebijakan pemerintah yang kemudian ITB maju di depan untuk memprotes, saya kira kebijakan itu pasti akan bergetar juga. Tapi kalau ujuk-ujuk ITB-nya sudah langsung mengiyakan, sami nawak tokna, berat kita. Diharapkan. Karena ITB itu, saya harus menyebut UGM juga. UTB, UGM, itu adalah parameter loh sebenarnya di Indonesia. Kalau Anda buka peta yang dibikin oleh beberapa lembaga gitu, soal alumni ITB, UI, dan UGM yang masuk di negara, banyak banget. Hampir 80-90% itu. Maka kita sebenarnya bisa menagih nih kepada UTB, UGM, UI, dan lain-lain. Apa perannya? Termasuk UGM, ITB, dan UI sendiri. Kalau mereka bersatu menolak kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan negara secara berulang kali, menurut saya akan menarik. Dan di situ saya kira tagihan peranan intelektual itu ada. Supaya kaum intelektual itu tidak menjadi pengkhianat.
Ya, kira-kira ada tulisan Julian Benda bagus banget soal itu, ada juga Edward W. Said soal itu. Harus kita konversi perlawanan-perlawanan publik itu memotong kemesraan negara dengan pemodal. Karena ini terlalu dekat nih, negara dengan pemodal. Bahkan seringkali mereka menjadi satu sisi. Nah, bagaimana caranya? Saya bayangkan kita membangkitkan yang namanya catatan politik alternatif. Di negara-negara kayak Jerman, itu aliran politik anak muda mulai bangkit tuh. Bangkit di negara-negara bagian di Jerman. Bangkit mereka. Mereka bikin partai hijau. Partai yang bicaranya itu adalah ke depan kita mau negara serius soal hijau, soal lingkungan. Bikin partai-partai yang punya apa? Bikin barisan lah, kalau partai barangkali perdebatannya panjang. Bikin barisan yang apa ya, punya concern yang kuat. Teman-teman harus ingat, ya, bumi yang sekarang kita pijak itu sebenarnya titipan dari orang tua kita dulu. Dan bumi yang akan kalian pijak 20-30 tahun akan datang, itu seharusnya adalah titipan dari kaum kita sekarang. Kalau kita tidak merawatnya, pasti akan rusak belakangan. Maka anak muda itu harusnya menagih janji. Itu yang namanya demokrasi hijau. Mulai harus ditagih janji kepada kita nih. Jangan rusakin dong. Ya, saya out of time. Saya masih ada waktu kesempatan. Teman-teman belum merasa bosan kan? Saya bersyukurlah. Saya bersyukurlah gitu. Nanti saya sujud syukur setelah itu. Syukur untuk kalian masih merasa bosan. Tapi yang saya mau bilang adalah kita harus memulai perlawanan. Perlawanan itu tidak harus bakar-bakar ban, ribut, enggak. Mengorganisasikan perlawanan itu penting. Mengorganisasikan cara berpikir kritis, ya, berbasis dengan agenda yang kita bangun, mengembalikan yang namanya demokrasi ke publik, kita yang bergerak, mau tidak mau harus mau. Kenapa? Karena kalau kita berharap demokrasi yang diperankan oleh negara, nggak akan jalan. Karena yang saya bilang tadi, memang akhirnya dia membutuhkan prasyarat. Izinkan saya jelaskan 2-3 menit untuk prasyarat-prasyarat itu. Kita semua harus bekerja. Saya mengatakan kita, bukan saya atau Anda. Saya mengatakan kita. Kita semua harus bergerak. Satu, perjuangan seperti ini itu membutuhkan komitmen. Membutuhkan endurance, teman-teman sekalian. Saya orang yang percaya mustahil memindahkan gunung. Mustahil enggak? Tapi saya punya keyakinan lain. Andai kata 285 juta rakyat Indonesia sepakat mengambil satu ember tanah dari sebuah gunung dan dipindahkan ke lokasi baru, dan itu dilakukan secara terus-menerus, gradual, konsisten, komitmen, dan endurance tinggi, bisa pindah nggak? Saya punya keyakinan bisa pindah. Itu soalnya it's a matter of time aja. Itu soal waktu saja kapan pindahnya. Satu itu. Yang kedua, komitmen itu adalah kita nggak jadi pengkhianat gitu loh. Yang saya khawatirkan adalah kita menjadi pengkhianat. Mulut kita berbusa bicara soal anti korupsi, tapi begitu ditilang, nyogok juga. Wah, mahasiswa kita semua ngomong anti korupsi panjang kali lebar, panjang sekali. Tapi begitu keluar, mau bikin SIM, nembak. Nah, menurut saya dia butuh komitmen. Kita semua, saya pun harus belajar untuk itu.
Yang ketiga, selain komitmen butuh waktu dan lain sebagainya, kita butuh kesabaran teman-teman. Saya selalu mengatakan bahwa kenapa kita harus memulai sekarang? Kenapa kita harus memulai sekarang? Karena yang kita tanam sekarang tidak langsung kita nikmati besok. Kenapa kita harus memberantas korupsi? Kenapa kita harus melawan yang namanya disinformasi? Kenapa kita harus melawan hoax? Kenapa kita harus melawan apapun itu? Saya punya harapan anak saya, cucu saya kelak, atau anak kita, cucu-cucu kita kelak, itu hidup di Indonesia yang lebih bersih. Itu aja harapan saya. Kenapa saya memulai dari sekarang? Kenapa kita harus memulai dari sekarang? Kesadaran generatif itulah menurut saya yang harus dipegang oleh kita. Tidak ada hokus pokus, tidak ada simsalabim dalam urusan yang beginian. Tidak ada batu yang tiba-tiba jatuh dari langit langsung mengubah semua hal. Enggak. Dia butuh komitmen kita. Kita mulai sekarang, insya Allah 20-30 tahun akan datang, kita akan nikmati buahnya. Tapi jangan pernah berharap menikmati buahnya di 20-30 tahun akan datang kalau kita tidak memulainya dari sekarang. Omong kosong. Terakhir teman-teman sekalian, kenapa kita butuh melakukan perlawanan? Ini sudah sering saya sampaikan di banyak tempat. Dan saya kira sempat juga viral di TikTok, penontonnya sampai jutaan gitu. Saya selalu yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Benazir Bhutto, saat yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ditambatkan di dermaga. Dia akan cantik bermandikan cahaya. Tapi jangan pernah lupa, kapal tidak pernah dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang membelah lautan. Teman-teman semua luar biasa, gagah, cantik di ruangan ini, bukan karena sebagai anak ITB. Ya, anak ITB membanggakanlah. Saya pun tidak masuk ITB dulu. Bukan itu yang membanggakan Anda. Saat yang paling indah dari kalian bukan karena Anda berbaju Ganesha, berbaju warna biru yang luar biasa, itu bukan itu. Tapi saat yang paling indah adalah ketika Anda mau berperan, mengambil porsi, mengambil posisi untuk ikut melakukan perlawanan, menghajar gelombang dan membelah persoalan.